Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Siti Kamila dan teman saya ada Siska Fitriani dan Kak Selvi Wulandari. Dalam presentasi malam ini kami akan menyampaikan tema prekayasaan pelaporan keuangan yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Neneng Hasanah. Lanjut saja akan saya share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, baik. Yang pertama ada pengertian prekayasaan. Prekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasi ideologi, teori, ataupun konsep untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara dengan tetap mempertimbangkan salah satunya budaya negara. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses prekayasaan untuk menghasilkan kerangka teoritis akuntansi, yaitu yang pertama pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit usaha, kemudian juga ada pernyataan tujuan pelaporan keuangan dari postulat, kemudian ada evaluasi tentang kebutuhan informasi, selanjutnya penentuan pelaporan, dan yang terakhir evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan. Di slide berikutnya, proses prekayasaan bukan suatu upaya perseorangan, tetapi ini merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik. Idealnya, memang badan legislatif yang membentuk komite atau tim khusus yang ada di bawah kendalinya untuk atau prekayasaan di tingkat nasional, seperti misalnya SAGE yang ada di bawah Kongres Amerika, walaupun dalam kenyataannya prekayasaan di tingkat nasional secara teknis itu diserahkan oleh badan legislatif kepada profesi atau badan khusus untuk tujuan seperti misalnya Badan Pengawasan Pasar atau BAPEPAM. Kemudian juga legislatif mempunyai kekuatan yuridis dan politis untuk menentukan hasil akhir. Prekayasaan legislatif mempunyai kekuasaan yuridis, dan politis untuk menentukan hasil akhir prekayasaan yang mana dalam bentuk hak veto atau amandemen. Kemudian di Amerika misalnya, SAGE sebagai badan legislatif pengawasan dapat dilakukan pada tingkat makro dan mikro, yang mana proses penyusunan standar akuntansinya. Kemudian juga di slide berikutnya ada alur cerita proses prekayasaan pelaporan keuangan, di mana ini dengan ada isinya yaitu tujuan negara, yang selanjutnya pertimbangan dan pemilihan berbagai gagasan, kemudian juga selanjutnya ada konsep yang dijalankan, dan yang terakhir itu ada hasil dari prekayasaan. Kemudian di slide berikutnya ada proses seksama, dua proses yang dilaksanakan FASB dalam bentuk pernyataan resmi. Yang mana ini yang pertama itu ada evaluasi masalah akuntansi dan pelaporan, kemudian juga mengadakan riset dan analisis, selanjutnya menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi, selanjutnya menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan ED, kemudian juga yang terakhir menerbitkan statement. Di slide berikutnya, tentang Hendrickson menguraikan aspek yang harus dipertimbangkan, itu akan dijelaskan langsung oleh Kak Selvi Wulandari. Untuk Kak Selvi, saya persilakan untuk memaparkan materi selanjutnya. Kak Selvi, maaf untuk suaranya masih di-mute. Baik, mohon maaf. Selanjutnya ya, materi selanjutnya ialah menurut Hendrickson, menguraikan aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses prekayasaan untuk menghasilkan kerangka teoritis akuntansi, yaitu yang pertama, pernyataan postulat yang menggambarkan unit usaha dan lingkungannya. Dan yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat. Yang ketiga, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju dan kemampuan untuk memahami, menginterpretasi dan menganalisis informasi yang disajikan.
Yang keempat, penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Dan yang kelima, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasi informasi tentang perusahaan dan lingkungan. Selanjutnya yang keenam, penentuan dan evaluasi terhadap kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungan. Yang ketujuh, pengembangan dan penyusunan pernyataan umum yang dituang dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman untuk umum dalam menyusun standar akuntansi. Yang terakhir, perancang bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi. Materi selanjutnya yaitu yang merekayasa laporan keuangan, yaitu DPR dan MPR. Dan yang kedua, profesi dan pelaku bisnis. Selanjutnya adalah aspek semantik. Dalam perekayasaan adalah memilih dan menyimbolkan objek, fisis kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek statement keuangan. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi semantik ini harus ditangkap secara konseptual melalui 3 komponen sebagai suatu kesatuan. Yang pertama ada elemen, dan yang kedua ukuran dalam unit moneter, yang ketiga hubungan antar elemen. Selanjutnya yang dilakukan VSAB dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama ada mengevaluasi masalah, yang kedua mengadakan riset dan analisis, yang ketiga menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi, yang keempat mengadakan dengar pendapat umum, yang kelima menganalisa dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam menerbitkan draft awal standar yang diusut. Yang ketujuh, menganalisa dan mempertimbangkan tanggapan tentang ide memutuskan. Yang kedelapan, memutuskan menerbitkan statement atau tidak. Dan yang terakhir, menerbitkan statement yang bersangkutan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Siska. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Selvi. Di sini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi. Manfaat kerangka konseptual menurut Kim tahun 1990 adalah yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman pada badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau penetapan standar akuntansi. Yang kedua, menjadi acuan dalam memecahkan masalah akuntansi. Yang ketiga, menentukan batas pertimbangan dalam menyusun statement keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman pemakai statement keuangan. Yang kelima, meningkatkan keyakinan terhadap statement keuangan. Yang keenam, meningkatkan keterbandingan statement keuangan antar perusahaan. Selanjutnya, kerangka konseptual juga dikembangkan oleh FASB, yaitu yang pertama ada tujuan pelaporan keuangan, yang kedua ada kriteria kualitas informasi, yang ketiga ada elemen-elemen statement keuangan, yang keempat ada pengukuran dan pengakuan. Di sini ada 3 pengertian penting, yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi sendiri adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Yang kedua ada standar akuntansi. Standar akuntansi itu sendiri adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih dan diperlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen yang resmi. Terus yang ketiga adalah PABU. Selanjutnya, PABU atau prinsip akuntansi berterima umum ialah pedoman
yang dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau dapat juga pedoman-pedoman yang baik dan telah banyak dipraktikkan dan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. PABU akan menjadi kriteria atau untuk menentukan apakah statement keuangan itu sebagai media pelaporan keuangan telah menyajikan informasi dengan benar atau jujur dan baik, secara teknis disebut menyajikan secara wajar. PABU juga memiliki beberapa versi, yaitu yang pertama PABU versi APB, yang kedua PABU versi Rubin, yang ketiga PABU versi SAS nomor 69, yang keempat PABU versi SPAP. Selanjutnya, ya, sebagai kerangka pedoman, PABU juga menetapkan pedoman untuk memberlakukan suatu objeknya yang harus dilaporkan untuk menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada pengukuran atau penilaian, yang ketiga ada pengakuan, yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Selain menggambarkan pengertian akuntansi dalam arti luas dan sempit, materi ini juga dapat menunjukkan bidang-bidang studi yang membentuk seperangkat sepengetahuan akuntansi dan fungsi auditor atau akuntan publik dalam praktik akuntansinya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman saya sekalian juga, dan mungkin yang dapat kami sampaikan hanya itu saja. Sedikit yang bisa saya simpulkan tentang perekayasan akuntansi pada dasarnya yaitu proses pemikiran yang logis yang dapat membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan. Kemudian juga aspek-aspek yang harus dipertimbangkan yaitu tentang pernyataan postulat dan lain sebagainya. Kemudian juga alur cerita proses perekayasan ini meliputi tujuan negara, pertimbangan, konsep, kemudian hasil akhir. Dan selanjutnya, siapa yang merekayasa laporan keuangan? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang merekayasa laporan keuangan adalah DPR dan MPR. Kemudian juga informasi semantik harus ditangkap secara konseptual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai elemen, ukuran dalam unit moneter, dan hubungan. Kemudian manfaat dari konseptual menurut Kim tadi sudah dijelaskan juga bahwa memberi pengarahan yang bertanggung jawab dan penyusunan. Kemudian yang terakhir bahwasanya dalam menetapkan, PABU sudah menentukan pedomannya, yaitu ada definisi, pengukuran, pengakuan, penyajian. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di diskusi atau presentasi selanjutnya. Terima kasih.